Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Rahmat Saputra, Rahmat Riyadi, Anissa Maristika Putri, Eliza Febrianti, dan Muhammad Abdul Syukur. Di sini kami akan menjelaskan asas-asas kurikulum dan perencanaan pembelajaran. Oke, baiklah. Yang A, asas-asas kurikulum. 1. Asas filosofis. Asas filosofis berkenaan dengan tujuan pendidikan yang sesuai dengan filsafat negara. Perbedaan filsafat suatu negara menimbulkan implikasi yang berbeda di dalam merumuskan tujuan pendidikan, menentukan bahan pembelajaran, dan tata cara mengajarkan, serta menentukan cara-cara evaluasi yang ditempuh. Nomor 2 yaitu asas sosiologis. Anak tidak hidup sendiri, terisolasi dari manusia lain. Ia selalu hidup dalam suatu masyarakat. Di situ ia harus memenuhi tugas-tugas yang harus dilakukannya dengan penuh tanggung jawab, baik sebagai anak maupun sebagai orang dewasa kelak. Selanjutnya yang ketiga yaitu asas organisatoris. Asas ini berkenaan dengan masalah bagaimana bahan pembelajaran akan disajikan, apakah dalam bentuk mata pelajaran yang terpisah-pisah ataukah diusahakan adanya hubungan antara pelajaran berikutnya. Saya akan menjelaskan tentang asas organisatoris dan asas teknologi. Yang pertama, saya akan menjelaskan asas organisatoris. Asas ini berkenaan dengan masalah bagaimana bahan pembelajaran akan disajikan, apakah dalam bentuk mata pembelajaran yang terpisah-pisah ataukah diusahakan adanya hubungan antara pembelajaran yang diberikan misalnya dalam bentuk board file atau bidang studi seperti IPA, IPS, bahasa, dan lain-lain. Ataukah diusahakan hubungan secara lebih mendalam dengan menghapuskan segala batas-batas mata pembelajaran dalam bentuk kurikulum terpadu. Ilmu jiwa asosiasi yang berpendirian bahwa keseluruhan sama dengan jumlah bagian-bagiannya, cenderung memilih kurikulum yang berpusat pada mata pembelajaran, yang dengan sendirinya akan terpisah-pisah. Perlu diingatkan kembali bahwa tidak ada kurikulum yang baik dan tidak baik. Setiap organisasi kurikulum mempunyai kebaikan akan tetapi tidak lepas dari kekurangan ditinjau dari segi-segi tertentu. Selanjutnya, asas teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi satu sama lain tidak dapat dipisahkan, sebab ilmu pengetahuan yang hanya sebagian ilmu untuk bahan bacaan, tanpa praktikan untuk kepentingan umat manusia hanyalah suatu teori yang mati. Sebaliknya, praktik yang tanpa didasari oleh ilmu pengetahuan hasilnya akan sia-sia. Kurikulum tidak boleh meninggalkan kemajuan teknologi pendidikan. Peningkatan penggunaan teknologi pendidikan akan menyebabkan naiknya tingkat efektivitas dan efisien proses belajar mengajar, yang selalu menonjolkan peranan guru terutama dalam memilih bahan dan penyampaiannya. Dengan majunya teknologi informasi, diharapkan bahwa mengajar berarti belajar mengajar diri sendiri. Selanjutnya, sistem penyampaiannya tidak harus dengan tatap muka antara guru dan siswa. Selanjutnya yaitu asas psikologi anak dan psikologi belajar. Yang pertama yaitu psikologi anak. Sekolah didirikan untuk anak, untuk kepentingan anak, yakni menciptakan situasi-situasi yang memungkinkan anak dapat belajar mengembangkan bakatnya. Selama berabad-abad, anak tidak dipandang sebagai manusia yang lain daripada orang dewasa. Hal ini tampak dari kurikulum yang mengutamakan bahan, sedangkan anak dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan bahan tersebut dengan segala kesulitannya. Padahal anak mempunyai kebutuhan sendiri sesuai dengan perkembangannya. Nah, pada permulaan abad ke-20, anak kian mendapat perhatian menjadi salah satu asas dalam pengembangan kurikulum. Kemudian muncullah aliran progresif, yakni kurikulum yang semata-mata didasarkan atas minat dan perkembangan anak. Kurikulum ini dapat dipandang sebagai reaksi terhadap kurikulum yang diperlukan orang dewasa tanpa menghiraukan kebutuhan anak. Nah, yang kedua yaitu psikologi belajar. Pendidikan di sekolah diberikan dengan kepercayaan dan keyakinan bahwa anak-anak dapat dididik dan dapat dipengaruhi kelakuannya. Anak-anak dapat belajar, dapat menguasai sejumlah pengetahuan, mengubah sikapnya, dan menerima norma-norma.
soal yang penting ialah bagaimana anak itu belajar kalau kita tahu betul bagaimana proses belajar berlangsung. Nah, dalam yang bagaimana belajar itu memberikan hasil sebaik-baiknya, maka kurikulum dapat direncanakan dan dilaksanakan dengan cara yang seefektif-efektifnya. Oleh sebab belajar itu suatu proses yang pelik dan kompleks, timbullah berbagai teori belajar yang menunjukkan ketidaksesuaian satu sama lainnya. Jadi, yang mencakup segala gejala belajar dari yang sederhana sampai yang paling pelik. Dengan demikian, teori belajar dijadikan dasar pertimbangan dalam pengembangan kurikulum. Oke, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana menorganisasikan kurikulum. Terdapat 3 cara dalam pengorganisasian kurikulum. Yang pertama, mata pelajaran terpisah atau separated curriculum. Kurikulum ini menyajikan segala bahan pelajaran dalam berbagai mata pelajaran yang terpisah satu sama lain, terlepas, dan tidak mempunyai kaitan sama sekali sehingga banyak jenis mata pelajaran menjadi sempit ruang lingkupnya. Beberapa hal positif dari separated curriculum ini adalah bahan pelajaran disajikan secara sistematis dan logis, dapat dilaksanakan untuk mewariskan nilai budaya terdahulu. Kurikulum ini mudah diubah dan disesuaikan dengan waktu yang ada, diperluas, dibentuk, dan didesain. Sedangkan beberapa kritik terhadap kurikulum ini antara lain mata pelajaran terlepas-lepas satu sama lain, tidak atau kurang memperhatikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Dari psikologis, kurikulum demikian mengandung kelemahan, banyak terjadi verbalitas dan menghafal, serta makna tujuan pelajaran yang kurang dihayati oleh anak didik. Kurikulum ini cenderung statis dan ketinggalan dari perkembangan zaman. Yang kedua, ada mata pelajaran gabungan, yaitu correlate kurikulum, yaitu kurikulum yang menekankan perlunya hubungan antara satu pelajaran dengan mata pelajaran lainnya, tetapi tetap memperhatikan ciri atau karakteristik masing-masing. Misalnya sejarah dan ilmu bumi yang dapat diajarkan untuk saling memperkuat. Ada 3 jenis korelasi yang sifatnya bergantung dari jenis mata pelajaran. Yang pertama, korelasi faktual, misalnya sejarah dan kesastraan. Fakta-fakta sejarah disajikan melalui penulisan karangan, sehingga menambah kemungkinan menikmati bacaannya oleh siswa. Yang kedua ada korelasi deskriptif. Korelasi ini dapat dilihat pada penggunaan generalisasi yang berlaku untuk 2 atau lebih mata pelajaran. Misal, psikologi dapat berkolerasi dengan sejarah atau ilmu pengetahuan sosial dengan menggunakan prinsip yang ada di psikologi, menerangkan kejadian-kejadian sosial. Korelasi yang selanjutnya ada korelasi normatif. Hampir sama dengan korelasi deskriptif, perbedaannya terletak pada prinsipnya yang bersifat moral sosial. Sejarah dan kesusastraan dapat dikorelasikan berdasarkan prinsip-prinsip moral sosial dan etika. Beberapa kelebihan kurikulum ini adalah dengan korelasi, pengetahuan murid lebih integral, tidak terlepas-lepas. Dengan melihat hubungan erat antara mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya, minat murid menjadi bertambah. Korelasi memberikan pengertian yang lebih luas dan mendalam karena memandang dari berbagai sudut. Dengan korelasi, maka yang diutamakan adalah pengertian dan prinsip-prinsip, bukan pengetahuan akan fakta. Dengan begitu, lebih memungkinkan penggunaan pengetahuan secara fungsional bagi murid-murid. Terdapat pula kelemahan dari kurikulum mata pelajaran gabungan ini, yaitu sulit untuk menghubungkan dengan masalah-masalah yang hangat dalam kehidupan sehari-hari, sebab dasarnya subject contract. Birdfile tidak memberikan pengetahuan yang sistematis dan mendalam untuk sesuatu mata pelajaran, sehingga hal ini dipandang kurang cukup untuk bekal mengikuti pelajaran nanti di perguruan tinggi. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 cara pengorganisasian kurikulum. Untuk yang sebelumnya 2 cara sudah dijelaskan, maka saya akan menjelaskan yang ketiga, kurikulum terpadu integrated kurikulum, yaitu kurikulum yang menyajikan bahan pembelajaran secara unik dan keseluruhan tanpa mengadakan batas-batas antara satu mata pelajaran
dengan yang lainnya. C. Fungsi-fungsi kurikulum. Fungsi penyesuaian yaitu kurikulum memiliki sifat untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam lingkungan yang cenderung dinamis. Fungsi integrasi. Kurikulum mampu menjadi alat pendidikan yang dapat membentuk pribadi-pribadi yang utuh serta berintegritas di masyarakat. 3. Fungsi diferensiasi. Kurikulum merupakan alat pendidikan yang memperhatikan pelayanan kepada setiap peserta didik, yang mana mereka memiliki perbedaan masing-masing yang patut untuk dihargai. Fungsi persiapan. Sebagai alat pendidikan, kurikulum berfungsi untuk membantu mempersiapkan peserta didik untuk dapat menuju ke jenjang pendidikan berikutnya. Fungsi pemilihan. Memfasilitasi para peserta didik dengan cara memberi mereka kesempatan untuk memilih program belajar yang sesuai dengan minat serta bakatnya. Fungsi diagnostik. Kurikulum berfungsi untuk memahami dan mengarahkan potensi dari seorang peserta didik agar dia dapat mengenal terus potensinya dan memperbaiki kelemahannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.